Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwan fillah azzakumullah, kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan rahmat Allah yang terus-menerus tercurahkan kepada kita, terutama nikmat yang terbesar yang harus senantiasa kita ingat dan kita sebut, yaitu nikmatul iman wal Islam. Hadirin rahimakumullah, dan juga kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan di hari-hari ini daripada pertemuan kita di masjid yang mulia ini, daripada kegiatan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendalami perkara-perkara yang terpenting daripada urusan agama kita ini. Semua ini tiada lain untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, dan mengingatkan diri kita akan pentingnya ilmu, akan pentingnya mempelajari agama, mendalaminya, serta dengan ilmu tersebut kita berharap diri kita terjaga, terbentengi dari berbagai macam perkara-perkara yang bisa menjadikan diri kita binasa di dunia wal akhirah wal iyad billah. Dan yang perlu kita ingatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, sebagaimana dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap amalan itu harus dengan niat, dan setiap orang sesuai dengan yang dia niatkan. Artinya di sini marilah kita mengikhlaskan niat kita di dalam berpegang dengan agama ini, beramal dengan agama ini, dan di dalam mempelajari agama ini. Itu wajib bagi kita untuk benar-benar dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita pelajari dari agama Allah ini bisa dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi' li anfusina wa li ghairina, bermanfaat untuk diri kita terutamanya, dan bermanfaat untuk selain kita, bisa mendapatkan manfaat ilmu yang telah kita pelajari tadi. Jadi yang perlu kita perhatikan, dan hendaknya senantiasa terus-menerus masalah keikhlasan. Dan ini perkara yang berat dan sulit, tetapi kita tidak bisa lepas darinya dalam semua perkara dalam kehidupan ini. Baik kita belajar agama
baik kita berdakwah, baik kita beramal, salat, puasa, ibadah yang lain, haji, bersedekah, apapun bentuk amalan itu harus niat diperhatikan, yaitu mengamalkan segala amalan itu hanya dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang-orang yang niatnya rusak, niatnya rusak, tiada lain balasannya adalah Jahannam. An-nar liman fasadat niyatuh. Neraka itu bagi orang-orang yang niatnya rusak. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits qudsi tentang 3 orang yang datang menghadap kepada Allah dengan berbagai macam amalan, amalan jihad, amalan sedekah, dan amalan qiraatul Quran. Setiap mereka ditanya oleh Allah, "Madza amilta?" Apa yang telah kamu lakukan selama kamu hidup di dunia? Maka dia menjawab, "Aku telah berjihad di jalan Allah sampai aku terbunuh di jalan Allah." Maka Allah mendustakan amalannya itu. Kadzabta, kata Allah, dusta kamu. Bukankah kamu beramal berjihad itu dalam rangka liyuqal syuja' faqatil. Bukankah kamu beramal itu dalam rangka agar kamu dianggap sebagai pemberani? Dan itu sudah dinyatakan, kata Allah, oleh manusia. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyeret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Demikian pula yang kedua, nasibnya sama. Ketika ditanya apa yang kamu amalkan, oh saya sudah berinfak, saya infakkan hartaku di jalan Allah. Juga didustakan. Bukankah kamu beramal infak itu untuk dinyatakan sebagai seorang yang dermawan, dan itu sudah dinyatakan. Maka nasibnya juga diseret oleh malaikat dan dilemparkan ke Jahannam. Dan yang terakhir juga demikian. Seorang yang tiap pagi dan malam membaca Al-Quran, yahfadzul Quran, juga demikian keadaannya. Kenapa? Karena dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, liyuqala qari, agar dikatakan bahwa dia itu seorang pembaca Al-Quran yang hebat. Maka tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala barang siapa yang beramal untuk selain Allah. Tidak ada nilainya sama sekali. Maka balasannya tiada lain adalah Jahannam, dilemparkan ke dalamnya oleh Allah SWT. Maka dari itu kita hendaknya senantiasa mohon kepada Allah, yaitu agar Allah menganugerahkan kepada kita keikhlasan. Allahumma rzuqna ikhlasan fil qaul wal amal. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keikhlasan baik di dalam ucapan ataupun perbuatan. Karena Allah yang menguasai hati kita. Tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sulit bagi kita untuk melakukannya. Nah, karena syaitan senantiasa terus mengawasi atau senantiasa berusaha menyeret hati kita untuk dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi, ikhwan fillah azakumullah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari semata-mata dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membaca apa yang ditulis oleh Syekhul Islam rahimahullah
tentang makna at-taghut dan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan daripada untean-untean penjelasan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang perkara ini. Disebutkan bahwa Syekhul Islam rahimahullah menyatakan, "I'lam rahimakallahu ta'ala anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru bit-taghut wal imanu billah." Beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, ya, semoga Allah merahmatimu, menyayangimu, bahwa yang paling pertama atau kewajiban yang pertama kali ditetapkan oleh Allah untuk anak Adam, untuk manusia, ya, awwalu ma faradallah adalah al-kufru bit-taghut wal imanu billah, yaitu mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan yakni paragraf ini oleh Syekh Fauzan hafizahullah bahwa di sini Syekh rahimahullah mengisyaratkan, yakni ucapan ini diisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Ya. Allah menyatakan, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu samii'un 'alim. Yani Syekhul Islam mengisyaratkan kepada ayat ini, la ikraha fid din, artinya tidak ada paksaan di dalam beragama. Telah nampak yang lurus daripada yang menyimpang, dan barang siapa yang mengkufuri tauhid serta hanya beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa. Ya. Dijelaskan oleh beliau tentang ayat di awal ayat tentang ucapan la ikraha fid din. Bukanlah maknanya atau bukanlah pengertiannya bahwa orang-orang kafir itu dibiarkan, tidak diperangi dan tidak diseru kepada Islam. Bukan demikian. Ya. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh orang-orang yang yakni memiliki kepentingan atau orang-orang yang menyimpang dan orang-orang kafir serta orang-orang jahil dari kalangan kaum muslimin. Ya, ayat ini dipakai sebagai hujjah untuk menyuarakan hurriyatul adyan, ya, kebebasan dalam beragama, ya, dan hurriyatul aqidah, kebebasan dalam berkeyakinan. Ayat ini dipakai, ya, sebagai slogan, ya, dipropagandakan untuk mendukung hurriyatul adyan. Artinya tidak ada paksaan, semua orang bebas mau menganut apa saja, ya, berdasarkan ayat ini. Maka dibantah oleh beliau, dikatakan hadza kadzibun 'ala Allah. Ini adalah suatu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya bukan yang demikian yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala pengertiannya terhadap ayat ini. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluknya untuk agar makhluk itu mengibadahi Allah dan tidaklah mengibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Kata Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Ya.
Allah menyebutkan, dan tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku atau mengibadahi aku. Dan aku tidak menginginkan daripada mereka balasan, rizki ataupun agar mereka memberi makan kepada aku. Ya. Kalau seandainya manusia itu dibiarkan, kata Syekh, ya, menyembah, ya, artinya dibiarkan terus menerus dalam keadaan kufar dan menyembah apa yang mereka kehendaki, maka tidak ada faedahnya. Ya. Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak ada faedahnya. Dan juga tidak ada faedahnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak ada faedah yang berdakwah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, artinya bagaimana? Ya, kalian menyeru mereka sementara mereka itu orang-orang yang bebas beribadah, bebas memeluk apa saja, ya. Nah, maka kata Syekh, nah, ya, kalau seandainya mereka seperti apa yang mereka katakan, bahwa manusia itu akrar, manusia itu bebas di dalam peribadatan mereka, di dalam keyakinan mereka, dan tidak diperkenankan siapapun untuk menghalanginya, ya, maka semua ini, ya, yakni menjadi perkara yang batil, ya, artinya tidak ada artinya, tidak sia-sia, ya. Artinya tidak ada faedahnya berdakwah kepada Allah, tidak ada faedahnya berjihad di jalan Allah, ya. Bahkan tidak ada faedahnya di sana daripada penciptaan surga dan neraka. Ya. Selama yakni orang-orang kafir itu, ya, yakni sebagai orang-orang yang ahrar, yang bebas, ya. Nah, maka mengapa mereka itu, ya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah dan disiksa di dalamnya, ya, abadul abad, ya. Nah, sementara mereka itu pada posisi sebagai orang-orang yang bebas seperti yang mereka katakan, ya. Maka orang yang memiliki pemahaman demikian ini, ya, kebebasan beragama, kebebasan berakidah, ini semua adalah propaganda yang batil, ya. Kalau disandarkan kepada ayat tersebut. Jika demikian, ya, artinya makna la ikraha fid din, ya, artinya apa pengertiannya yang benar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ini, ya. Karena mereka terus-menerus mendengungkan, ya, orang-orang yang sedang sibuk mempropagandakan, ya, artinya persatuan agama, ya, dan lain sebagainya, kebebasan di dalam beragama, ya. Artinya mereka mengatakan manusia itu bebas, ya, di dalam keyakinan mereka, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan demikian, ya. Maka kita mengatakan kepada mereka bahwa kalian telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah demikian yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya ini, ya. Bahkan di dalam ayat ini terdapat beberapa penafsiran bagi para mufassirin, ya. Di antaranya ada pendapat yang pertama, minal mufassirin man yaqul inna hadhihi kanat fi awalil amr, ya, bahwa ayat ini yaitu di awal-awal Islam, ya, di awal-awal risalah diturunkan oleh Allah. Kemudian ayat ini dimansuhkan oleh Allah dengan diturunkannya ayat-ayat jihad fi sabilillah, ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa ayat ini khusus untuk ahli kitab, ya, minal yahud wal nasara, ya, minal yahud wal nasara.
yaitu apabila mereka mau membayar jizyah, ya, dan mau tunduk terhadap hukum Islam, ya, maka mereka tidak dipaksa untuk masuk ke dalam Islam, ya. Bahkan dibiarkan dengan syarat mereka harus membayar upeti, ya, wahum saghirun, dan mereka dalam keadaan hina, ya. Nah, dan juga dengan syarat mereka harus tunduk terhadap aturan Islam, ya. Artinya mengapa demikian al-Yahud dan Nasara, ya, ahlul kitab? Karena mereka adalah orang-orang yang di atas ilmu. Telah turun kepada mereka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan pada mereka ada artinya pengetahuan terhadap agama dan utusan-utusan Allah, ya. Yani mereka berbeda, tidak seperti al-wataniyun, ya, para penyembah berhala, ya. Nah, dan mereka diberi kesempatan untuk mereka kembali, yakni yuraji', ya, meneliti kembali apa yang ada pada mereka dan memperhatikan apa yang ada dalam Al-Quran, ya. Nah, mereka menelaah kembali apa yang ada pada mereka, dan pasti mereka akan mendapati bahwa di dalam Al-Quran itu mencocoki, ya, yakni yuwafiqu tamaman ma Taurat wal Injil, ya, di dalam Al-Quran itu pasti mencocoki apa yang ada di dalam Taurat dan Injil, yang yakni dua kitab ini yang masih selamat daripada perubahan-perubahan. Artinya kalau masih asli, ya, bukan yang sudah muharraf atau mubaddal, itu sama persis semua, ya, mencocoki. Karena itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Injil, kullu min Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Taurat wal Injil itu dirubah-rubah, ya, oleh al-Yahud, sehingga banyak penyimpangan dan bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, tetapi kalau masih berada di atas asalnya, ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fala khilafa bainal kutubus samawiyah, maka tidak ada perselisihan dan perbedaan, ya, antara kitab-kitab samawiyah, ya, kitab-kitab yang Allah turunkan. Jadi sekarang semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, ya. Adapun perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah al-halal wal haram, itu memang ada perbedaan sesuai dengan kondisi, ya, keadaan syariat itu diturunkan, ya, dan juga sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, ya. Tetapi akidah, ini perkara yang berkaitan dengan prinsip tauhid, keyakinan kepada Allah dan lain sebagainya, maka tidak ada sedikit pun perbedaan antara kitab-kitab samawiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para utusannya, baik itu Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menyebutkan u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya, sembahlah Allah dan tidak ada ilah untuk kalian daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya demikian, ya. Hanya sepakat kitab-kitab samawiyah itu, ya, bahkan sepakat para rasul dan kaum muslimin, ya. Nah, bahwasanya ibadah itu tidak diperuntukkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan barang siapa yang mengibadahi selain Allah, sesungguhnya dia menyeru, ya, sesungguhnya dia diseru, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia terus-menerus beribadah kepada selain Allah, maka dia diperangi, ya, dalam rangka untuk menolak kekufurannya dan kejelekannya, dan agar tidak tersebar, ya, kekafiran di muka bumi, ya. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, bahwa ayat ini khusus untuk orang-orang Yahud dan Nasara, ya,
Kemudian dikatakan bahwa mereka atau telah masuk ke dalam Islam dari mereka sebagian orang. Kemudian mereka hendak memaksa anak-anak mereka, ya, untuk masuk ke dalam Islam. Lalu Allah turunkan ayat ini, ya, karena sesungguhnya mereka tidaklah yakni dipaksa, ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, kemudian diarahkan pengertiannya kepada kebebasan di dalam memilih agama, ya. Fa amrun batil, ya. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, bahkan dalil-dalil syariat semuanya, ya, melarang dan menolak perkara ini. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, selanjutnya beliau menerangkan, artinya masuk kepada inti daripada pembahasan risalah beliau ini, ya, yaitu firman Allah yang menyatakan faman yakfur bit-taghut, ya. Artinya bahwa telah dijelaskan sebelum ini, artinya dalam risalah-risalah yang lain yang ditulis oleh Syekhul Islam, bahwa ayat ini merupakan pengertian daripada kalimat la ilaha illallah, ya, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, ya. Alladhi yakfur bit-taghut hadha makna la ilaha illallah, ya. Alladhi yakfur bit-taghut hadha makna la ilaha illallah. Itu orang yang mengkufuri taghut, maka di sini pengertian daripada la ilaha, ya. Wa yu'min billah hadza makna illallah, yaitu penafian dan penetapan. Yakfur bil taghut ini penafian, jadi sama dengan kalimat la ilaha, ya. Wa yu'min billah ini sama dengan illallah, penetapan, ya, hanya beriman kepada Allah, ya. Nah, maka di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat penafian dan penetapan. Demikian pula dalam ayat ini terdapat penafian dan penetapan. Kemudian at-taghut disebutkan lafdun amun ma'khudun min at-tughyan wa huwa mujawazatul hadd. Bahwa at-taghut itu pengertiannya ialah lafaz yang bersifat umum yang diambil dari kata at-tughyan, yang memiliki pengertian mujawazatul had, yang melampaui batas, ya, batasan, ya. Tokoh telah melampaui batas, ya. Wa tawaghid katsirah, tawaghid jamak dari kata taghut, jadi anwa. Taghut itu banyak macamnya, ya, banyak jenisnya. Maka taghut yang paling terbesar, ya, paling agungnya, paling besarnya, man yu'badu min dunillahi azza wa jalla fa huwa radin bidzalik, ialah barang siapa yang disembah dari selain Allah, ya, dan dia ridho terhadap perbuatan orang yang menyembahnya itu, ya. Nah, yaqulu al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala at-tawaghut katsirun wa ru'usuhum khamsah. Al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tawaghut itu banyak dan artinya ru'usnya, pentolan-pentolannya, ya, itu ada 5, ya. Disebutkan yang pertama iblis, la'anahullah, itu ra'su taghut. Yang kedua, man ubida fa huwa radin, barang siapa yang disembah dan dia ridho, ya, maka dia taghut. Yang ketiga, man da'an nas ila ibadati nafsihi, yaitu orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Dan yang keempat, man idda'a ilmal ghaib, barang siapa yang mengaku-ngaku ngerti perkara ghaib, ya. Dan yang kelima, man hakama
bi ghairi ma anzalallah. Barang siapa yang berhukum dengan yang selain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 tokoh daripada at-taghut, ya. Hadhihi ru'us at-taghut. Ya. Nah, yang pertama iblis, ada awal tawabit, ya. Sementara yang kedua, man ubida wa huwa radin bidzalik, yaitu yang disembah selain Allah, ya, yang disembah dan dia ridho. Jadi ada orang, ya, akan datang orang lain kemudian menyembahnya. Nah, orang yang disembah ini ridho dengan perbuatan orang itu, ya, fahuwa radin, maka dia taghut. Adapun yang disembah, yang dijadikan sembahan selain Allah, sementara dia tidak ridho, ya, dengan perbuatan orang yang menyembahnya, ya, maka ini tidak bisa dinyatakan sebagai taghut, ya. Sebagaimana contohnya para malaikat, ya, ada di antara manusia yang menyembah malaikat, dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi para malaikat tidak ridho dengan perbuatan mereka dan tidak pernah memerintahkan agar manusia-manusia itu menyembah para malaikat tersebut, ya. Sehingga para malaikat tidak bisa dinyatakan sebagai taghut. Demikian pula Al-Masih Ibnu Maryam, ya, tidak ridho dengan perbuatan kaumnya yang menyembah beliau. Iya. Dan ini terbukti. Allah sebutkan ketidakrelaan, ketidakridhoan, bahkan menolak, menentang, ya. Ketika Allah sebutkan dalam awakhir surat Al-Maidah, ya, anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, ya. Qala subhana, ya, dan seterusnya ayatnya. Apakah kamu menyatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai ilah selain Allah, ya. Nah, maka dia mengatakan subhanak, maha suci engkau. Tidaklah aku mengatakan kecuali yang aku, ya, yang aku perintahkan, yang engkau perintahkan kepada aku, daripada sembahlah Allah dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Al-Masih Ibnu Maryam tidak bisa dikategorikan sebagai taghut karena beliau tidak ridho dan tidak memerintahkan, ya. Nah, bahkan beliau mencegah ketika beliau masih hidup dan berlepas diri daripada orang-orangnya yang menyembahnya dan mempertuhankannya, ya. Maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai at-taghut. Akan tetapi at-taghut itu ialah orang-orang yang memerintahkan agar mengibadahinya, ya. Oh, syaitan. Demikian pula para wali dan orang-orang saleh yang mati di atas kesolehan mereka, ya, dan di atas kewalian mereka terhadap Allah, dan di atas amalan mereka yang saleh. Akan tetapi mereka disembah setelah mereka mati, ya. Seperti contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Hadza rajulun saleh, ya, wa imam min a'immatil ahli sunnah, ya. Di atas pemahaman Hambali, ya. Nah, itu disembah-sembah, diagung-agungkan, ya, setelah beliau mati. Dan terbukti bahwa beliau itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada dari apa yang beliau tulis dalam kitabnya yang berjudul Al-Ghunyah, ya, dan itu ma'ruf kitabnya. Bahkan sudah mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Maka tidak bisa
kemudian orang-orang tersebut dinyatakan sebagai tauhid, ya, karena mereka berlepas diri, ya, tidak seperti apa yang dikatakan dan dimaukan oleh manusia. Kemudian tauhid yang ketiga, jenis yang ketiga, man da'an nas ila ibadati nafsihi, ya, itu orang yang mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya, ya. Karena sebagian daripada tauhid itu ada yang menyuruh manusia agar mengibadahinya, ya, mengatakan kepada manusia bahwa dirinya mampu untuk memberi manfaat, mampu untuk mendatangkan madarat, ya, dan mampu untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan mereka dan hajat-hajat mereka, ya. Nah, ini seperti yang ada pada masyayikh as-sufiyah, ya, yang mereka menganggap bahwa mereka mampu untuk mewujudkan apa yang mereka sembah, ya, atau apa yang mereka menjadikan hajat dan tuntutan mereka, ya. Yaitu bahwasanya mereka memiliki hubungan langsung, ya, dengan Allah, artinya saluran langsung, ya, apa SLCC, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada jalur yang namanya ultraviolet, ya, antara dirinya dengan Allah, tanpa perantara lagi, sudah langsung tembus, ya, langit yang ketujuh, langsung mereka bisa ngambil dari Allah Ta'ala, ya, seperti itu yang didoktrinkan dan yang ditanamkan, ya, kepada para pengikutnya. Bahkan sebagian mereka memberi wasiat kepada pengikutnya, yakni kalau aku mati, ya, tidak ada penghalang bagi kalian untuk berdoa kepadaku, beristighatsah kepadaku, ya, meminta pertolongan kepadaku, ya, maka datanglah ke kuburanku dan mintalah dariku, pasti aku akan mencukupi kalian, ya, dan lain sebagainya. Ini ada yang melakukan demikian, ya. Nah, maka ini jelas mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya. Maka jelas ini adalah tauhid, ya. Nah, mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya. Kemudian jenis yang keempat, yaitu man idda'a ilmal ghaib, jadi mengaku-ngaku dia ngerti perkara gaib. Maka ini adalah biasanya pada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai, atau yang diistilahkan kalau sekarang paranormal, ya, istilah kerennya, ya, atau dukun, ya, nah, kohan, ya, seperti yang dikatakan sebagian salaf, artinya dahulu, artinya di setiap kabilah, ya, itu mesti memiliki satu kahin, ya, di zaman dulu itu, termasuk yang kahin ataupun tukang sihir, ya, termasuk di kalangan raja-raja, ya, di kalangan Bani Israel dahulu itu mesti ada itu, ya, yang mana datang kepada mereka asyayatin, ya, artinya di setiap daripada perkampungan orang-orang Arab itu mesti ada, ya, setiap kabilah mesti ada kahinnya yang dijadikan rujukan, ya. Nah, maka mereka itu dinyatakan sebagai tauhid. Mengapa? Li'annahum yadda'una al-ilm al-ghaib, karena mereka itu mengaku atau menganggap dirinya itu tahu perkara gaib, yang mana perkara gaib, pengetahuan terhadap perkara gaib itu adalah yakni ikhtassallahu ta'ala bihi, ya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala terkhususkan dengannya, artinya itu hak Allah Ta'ala.
Hanya Allah yang mampu untuk melakukan hal itu. Ya. Nah, karena Allah telah banyak mengatakan dalam firman-firman-Nya, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang perkara gaib, ya. Dan tidak akan dinampakkan perkara gaibnya itu kecuali seorang pun, ya, tidak akan mampu untuk menyingkap dan mengungkap perkara gaib itu kecuali orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Taala, ya, dari kalangan para rasul, ya. Seperti hanya Rasul mengetahui apa yang akan terjadi, ya, baik esok harinya atau 1 jam berikutnya atau mungkin di akhir zaman. Itu beliau mengabarkan perkara-perkara gaib itu, ya, itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Allah perintahkan kepada nabinya, ya, untuk mengatakan, ya, bahwa beliau itu tidak tahu perkara gaib, ya. Pengetahuan beliau itu berdasarkan wahyu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menambahkan sebagian perkara-perkara gaib itu limaslahatid dakwah, ya, ilallah. Dan juga sebagai mukjizat, ya, bagi Rasul, ya. Dan juga sebagai dalil atas kebenarannya dan kejujurannya di dalam membawa risalah Allah Subhanahu wa taala limaslahatin nas, ya, untuk kemaslahatan manusia, ya. Kalau tidak untuk perkara-perkara ini, maka, ya, perkara gaib itu la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakan ya Muhammad, tidak ada yang mengetahui, ya, yakni baik yang di langit ataupun di bumi daripada perkara-perkara gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni telah mengetahui sesuatu dari perkara gaib, ya, yang pada hakikatnya, pada asalnya beliau itu enggak tahu, ya. Kalaupun tahu, pada asalnya enggak tahu. Bagaimana kau bisa tahu? Berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah turunkan wahyu kepada beliau. Allah utus Jibril untuk mengatakan kepada beliau, ya, sampai-sampai, ya, kotoran yang ada di balik sandalnya, iya, ya, ketika beliau sholat dengan memakai sandal, itu beliau nggak tahu, ya, tengah-tengah sholat tiba-tiba beliau melepas sandalnya. Para sahabat pun juga melepas sandalnya. Kemudian tanya Rasulullah, kenapa kalian melepas sandal kalian? Ya, saya lihat kami lihat engkau melepas sandalnya. Ya, kami pun melepas. Kata Nabi, saya melepaskan sandalku ini karena ada informasi dari Jibril bahwa di balik sandalku ini ada kotoran najis, ya, sehingga aku lepaskan. Ya, nah, ini perkara kecil, apalagi perkara-perkara besar yang lainnya. Ya, beliau tidaklah tahu kecuali berdasarkan apa yang Allah kabarkan kepada beliau. Masalah al-jannah wan nar, ya, masalah-masalah yang telah lampau, ya. Nah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala pemberitaannya. Ya, Allah kabarkan kepada beliau untuk mendukung dakwah beliau, ya, kerasulan, kenabian, ya, dan risalah yang beliau emban. Fala ya'lamul ghaiba illallah subhanahu wa ta'ala, ya. Alimul ghaibi fala yadhuru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin. Amma al-kuhan wasyayatin fa haula'i kadhibah. Adapun para dukun, ya, dan syaitan, mereka itu para pendusta, ya. Nah, akan tetapi terkadang mereka mendapat itu sesuatu dari perkara-perkara berita-berita gaib itu biwasifat istirahat sama, ya, dengan perantara pencurian pendengaran. Jadi dahulu sebelum Rasulullah SAW diutus, ya,
jin, ya, itu sering naik ke langit, ya, dan mereka memiliki maqa'id, tempat-tempat duduk di langit-langit itu. Nah, mereka menunggu al-khabar minas sama, ya, yang dibawa oleh para malaikat, ya. Nah, mereka mencuri-curi pendengaran. Terkadang ada yang, ya, pendengarannya itu, ya, artinya apa yang didapat terkadang kecampuran, nggak jelas, diberitakan kepada para dukun oleh mereka, ya, seperti itu. Maka ketika Al-Quran hendak diturunkan oleh Allah dan Rasulullah SAW hendak diutus, ya, jauh-jauh sebelumnya itu Allah perketat penjagaan langit, ya, seperti dalam surat Al-Jin Allah ceritakan, ya, sehingga para jin ini heran, waduh, kok langit ini sekarang ini kok begitu ketat penjagaannya dari para malaikat, ya, dan malaikat menyiapkan panah-panah api, ya, shihaban rasoda yang mengejar, ya. Nah, mereka mengatakan dahulu kami bisa duduk, ya, kunna naq'ud minha. Nah, sekarang nggak bisa, ya. Barang siapa yang coba-coba yajid lahu shihaban rasoda, ya, coba-coba naik, habis dia terjang oleh panah api dari para malaikat, dijaga ketat oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika wahyu turun, mereka tidak mampu untuk mencuri-curi dan menyisipkan informasi-informasi, ya, dari Allah SWT kepada, nah, ya, seperti itu. Jaga sehingga murni penjagaan Allah Taala itu, ya, turun risalah itu kepada Rasulullah SAW, ya, tidak ada campur tangan dari mereka. Nah, jadi demikian yang disebutkan, ya, kalaupun mereka itu mendapatkan informasi itu pun dari pencurian, ya. Kalaupun ada benarnya kata Nabi, mungkin satu yang selainnya itu 1000 dusta isinya, ya, dari para dukun-dukun tersebut. Jadi barang siapa dan siapapun orangnya, ya, apakah dia menggelari dirinya sebagai dukun atau paranormal, ya, atau mungkin sekarang ada gelar-gelar baru yang keren, ya, ya, yakni menganggap dirinya tahu perkara yang akan datang, ya, maka dia itu tauhid. Nah, bahwa at-tauhid, siapapun orangnya, apakah dia orang biasa atau orang yang berkelas ataupun orang yang bergelar, ya, profesor dan lain sebagainya, kalau dia menganggap dirinya tahu perkara gaib, bahwa tauhid, ya, maka dia itu adalah at-tauhid. Kemudian yang kelima, yaitu yang terakhir, at-tauhid ialah man hakama bi ghairi ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dengan selain yang Allah turunkan, artinya tidak berhukum dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, yakni di antara mereka adalah para hukam, pemerintah, ya, yang meletakkan undang-undang, ya, dan menyingkirkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan perkara ini perlu pembahasan agar kita tidak terjerumus kepada takfirul hukam, ya, yaitu mengkafirkan pemerintah hanya sekedar dengan dasar bahwa mereka tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, dan ini yang banyak sebagian dari kaum muslimin terjerumus, tergesa-gesa di dalam pengkafiran, ya, pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini artinya tidak bisa dipahami secara letterlek saja, bagaimana mereka, yakni menggunakan hujjah yang paling, ya, ibarat hujjah yang paling diagungkan oleh mereka, firman Allah yang mengatakan, "Yaumul lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah kafir, ya. Tanpa mau melihat bagaimana perincian ayat ini, bagaimana penafsiran ayat ini, penjabarannya, kemudian
kronologi turunnya ayat ini bagaimana, ya, dan lain sebagainya, tanpa mereka abaikan, tanpa mereka pedulikan, ya. Pokoknya Allah menyatakan demikian, bahwa kafir. Ya, siapapun orangnya seperti itu. Ya, jadi ini butuh penjelasan yang lebih rinci nantinya dibaca, insyaallah taala jika ada waktu, supaya kita memiliki kejelasan, ya, terhadap masalah ini. Baik, sudah masuk waktu, yakni sesi yang kedua untuk Ustaz Abdul Muhdi, maka kita cukupkan dulu apa yang bisa saya baca daripada penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang perkara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.